Dalam sengkarut kasus Joko Chandra, Komisi Pemberantasan Korupsi telah melakukan supervisi. Namun di sisi lain ada seruan agar lembaga anti rasuah tersebut untuk terjun langsung mengambil alih perkara. Upaya supervisi KPK terhadap kasus Joko Chandra dimulai dari gelar perkara bersama Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung pada Jumat 11 September lalu. Namun upaya supervisi ini rupanya dinilai tidak cukup. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Boyamin Saiman meminta agar KPK terjun langsung mengusut sengkarut kasus yang menggemparkan itu. Apalagi ada sejumlah inisial yang kerap dilontarkan oleh Jaksa Pinangki. Saya meminta KPK untuk mendalami inisial-inisial nama yang beberapa kali disebut PSM, yaitu misalnya T, DK, BR, HA, dan SHD. Juga terkait dengan power plant, PSM juga menyebut PG, gitu kan. Dan juga dalam beberapa kesempatan apabila melakukan pembicaraan dengan ADK, diduga PSM itu menyebut istilah bapakku atau juga istilah bapakmu. Sementara itu KPK menyebut bahwa gelar perkara dilaksanakan berdasarkan bukti yang telah diperoleh. Jika ada masukan dari berbagai pihak, tentu akan menjadi bahan pertimbangan. Kami jadi menggelar kasus itu berdasarkan bukti yang sudah diperoleh ya. Sementara anggap rumor ataupun cerita-cerita di luar yang bukti kami juga pertanyakan. Tetapi karena kendalanya masih belum mendapatkan bukti ke sana, memang belum sampai ke. Hingga kini KPK terus berkoordinasi dengan Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung untuk segera menyelesaikan sengkarut kasus Joko Chandra. Sejumlah saksi dan keterangan dari para tersangka telah ditindaklanjuti untuk menyusuri siapa saja yang terlibat dan kemana saja aliran dana yang mengalir. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi mempertanyakan mengapa kasus Joko Chandra dipecah antara Bareskrim dan Kejagung. Tanda tanya ini muncul setelah KPK melaksanakan gelar perkara kasus Joko Chandra dengan Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung. Penyidikan kasus Joko Chandra terus bergulir. Usai melaksanakan gelar perkara dengan Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung, KPK mempertanyakan mengapa kasus Joko Chandra dipecah antara Bareskrim dan Kejagung. Apakah ada keterkaitan perkara yang ditangani Bareskrim dengan Kejaksaan? Karena ini kan Joko Chandra ini ditetapkan sebagai tersangka di Bareskrim dan di Kejaksaan, kan gitu. Ini kita akan lihat keterkaitannya. Kalau di luar teman-teman pasti sudah banyak dengar berita-berita, pasti ada kaitannya. Tapi kembali lagi, kami tadi dalam rangka koordinasi dan supervisi ingin memastikan jangan sampai satu perkara yang besar itu dilihat per bagian-bagian, per kelompok atau klaster-klaster, ya. Kasus Joko Chandra memang terbagi dalam beberapa klaster. Di Bareskrim, klaster tindak pidana umum soal surat jalan palsu dan klaster terkait penghapusan red notice. Sedangkan di Kejagung ada klaster kasus dugaan suap pengurusan fatwa di Mahkamah Agung. Banyak hal masukan dari KPK dalam rangka penyempurnaan penanganan perkara ini untuk menjawab keraguan-keraguan dari sementara pihak bahwa kita bisa mencoba untuk mensinergikan penanganan perkara ini dengan baik. Kejaksaan telah mencatat beberapa hal masukan dari KPK dan itu akan menjadi catatan tersendiri dalam rangka penyempurnaan penanganan perkara itu. Hingga kini KPK, Bareskrim Polri, dan Kejaksaan Agung terus berkoordinasi untuk segera menuntaskan kasus yang mencoreng nama dua institusi negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Surakarta menerima hasil tes kesehatan pasangan Gibran Teguh dan Bagio Efek Suparjo dari RSUD Muwardi Surakarta. Hasil tes kesehatan tersebut akan diumumkan KPU Senin besok. Komisi Pemilihan Umum Surakarta menerima laporan hasil tes kesehatan dua bakal paslon di Pilwakot Surakarta, yakni Gibran Teguh Bagio Efek Suparjo dari RSUD Muwardi Surakarta. Hasil tes kesehatan dua paslon ini diserahkan langsung pihak RSUD Muwardi ke KPU Surakarta. Menurut Ketua KPU Surakarta, Nurul Sutarti, pemeriksaan kesehatan ini merupakan salah satu syarat pencalonan di pemilihan wali kota Surakarta. Adapun hasil pemeriksaan kesehatan ini akan diumumkan 14 September besok.
Pemeriksaan kesehatan ini bagian dari satu kesatuan persyaratan calon yang ini kalau medical recordnya masuk informasi yang dikecualikan. Artinya nanti kalau mengumumkan KPU itu memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat itu jadi satu rangkaian. Jadi kapan? Pada saat tentunya penetapan paslon. Sebelumnya, 2 bakal pasangan calon di Pilwalkot Surakarta menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Muwardi Surakarta. Tes kesehatan ini meliputi tes kesehatan fisik, rohani, dan bebas narkoba. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kota Medan menetapkan daftar pemilih sementara untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan 2020. Namun KPU Kota Medan masih memberi kesempatan bagi masyarakat untuk meng-cross-check data sebelum daftar pemilih tetap ditetapkan 16 Oktober mendatang. Melalui rapat pleno yang dihadiri seluruh komisioner KPU Kota Medan, Bawaslu Medan, perwakilan bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan 2020, serta partai politik dan instansi terkait, KPU Kota Medan telah menetapkan daftar pemilih sementara atau DPS untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan 2020 yang berjumlah 1.614.615 pemilih yang tersebar di 21 kecamatan. KPU Kota Medan menyerahkan hasil penetapan DPS kepada Bawaslu Medan dan masing-masing perwakilan bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan 2020, yakni tim Bobi Aulia dan tim Ahyar Salman untuk ditindaklanjuti pada Sabtu sore. Sementara itu, KPU Kota Medan masih memberi kesempatan bagi masyarakat untuk meng-cross-check data sebelum daftar pemilih tetap ditetapkan 16 Oktober mendatang. Berikutnya nanti kita akan melakukan pengumuman ya kepada masyarakat, kepada publik sesuai dengan jadwal yang diatur, yaitu pada tanggal 19 September sampai dengan 28 September 2020. Nah, kita harapkan masyarakat bisa aktif meng-cross-check data dirinya, apakah sudah masuk dalam data pemilih atau belum, apakah harus ada yang diperbaiki atau harus ada yang dikoreksi ya. Sebelumnya, 2 bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan, Bobi Nasution Aulia Rahman dan Ahyar Nasution Salman Al-Farisi, menjalani tes kesehatan rohani atau tes psikologi 9 September lalu, yang merupakan tahapan bakal calon kepala daerah untuk mengikuti kontestasi di Pilkada yang diikuti oleh 23 peserta Pilkada se-Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Pilkada serentak 2020 akan digelar di 270 daerah di tingkat provinsi hingga kabupaten kota. Masa kampanye akan dimulai 26 September hingga 5 Desember, sementara pemungutan suara digelar 9 Desember 2020. Pilkada serentak tahun 2020 berbeda dengan pilkada serentak sebelumnya karena digelar di tengah pandemi COVID-19. Partai-partai politik akan saling bertarung dalam gelaran pilkada serentak 9 Desember nanti. PDI Perjuangan menjadi partai yang paling siap dibanding partai lain. Pilkada serentak akan digelar di 270 daerah, terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Termasuk Kota Makassar yang menggelar pilkada ulang. Masa kampanye pilkada serentak akan dimulai pada 26 September hingga 5 Desember 2020. Kampanye ini meliputi tatap muka terbatas, debat publik, hingga kampanye di media massa. Masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye akan dimulai pada 6 Desember hingga 8 Desember 2020. Kemudian pemungutan suara serentak akan digelar 9 Desember 2020. Nantinya dalam gelaran Pilkada Serentak 2020, petugas dan pemilih wajib menggunakan masker, menjaga jarak saat antre, dan menggunakan sarung tangan. Bagi pemilih lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas akan didahulukan untuk memilih. Tim Liputan iNews melaporkan. Penerapan sosial berskala besar total akan diberlakukan Senin esok di DKI Jakarta. Sesaat lagi di iNews Sore.